Pria Amerika ini meninju pria Tionghoa itu dengan pukulan besar. Tak disangka, wajah pria Tionghoa ini tidak berubah warna. Kalau saya adalah Anda, saya akan tidak meninju pukulan kedua. Pria bermata juling ini bisa berbahasa Inggris. Cobalah ucapkan beberapa kalimat lagi. Terlihat seperti orang yang kejam. Orang Tionghoa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dia sendiri telah melintasi separuh dunia. Bukan untuk menghibur orang-orang berkulit putih. Pria tua Amerika itu baru saja mendengar. Pria kulitnya berwarna ini berani berbicara begitu provokatif. Ingin membiarkan dia mencoba menyapa di Amerika. Apakah kamu memikir kamu bisa mengalahkanku? Jangan pikir begitu. Oh begitu, bagaimana aku harus bertanya? Harus bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Ternyata, inilah San Francisco Amerika di tahun 70-an abad ke-18. Dia bernama Asan. Dia baru saja datang dari Patsan Guangdong yang jauh ke tempat ini. Tubuhnya yang baru saja bertarung sengit. Terlihat oleh seseorang yang berpengetahuan tentang Amerika di kejauhan. Jadi dia mengantar Asan ke kereta kuda. Berkata Asan. Ingin merekomendasikannya tempat yang lebih cocok. Setelah itu, keduanya pergi ke kota orang Tionghoa. Di sini ada beberapa orang Cina berpakaian bagus, bermain mahjong. Melihat Asan yang tampan dan sopan muncul di depan matanya. Siapa Bawang? Broker A Chow. Memberitahu mereka tentang pertempuran khusus barusan di dermaga Asan. Beberapa orang tampaknya memiliki sedikit ketidakpercayaan terhadap pemuda ini. Satu memukul tiga. Aku mengira tidak demikian. Aku mengira mereka tidak mempekerjakan kamu untuk membuatmu berpikir. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah pria Tionghoa ini memiliki kulit yang gatal? Aku suka itu. Pengakuan antara laki-laki harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Tapi Asan menoleh dan melihat A Chow menerima beberapa lembar uang dolar. Ternyata dia dijual kepada orang-orang ini. Kemudian, Asan dikirim ke rumah. Ton Gia, bos gangster terbesar di kota orang Tionghoa. Melihat pemuda yang kuat dan berbakat di depannya. Ton Gia berkata, geng-geng di kota orang Tionghoa. Akan ada perang saudara. Jika Asan benar-benar orang yang berguna. Jadi sementara bergabung dengan faksi dan mengikuti putra Ton Tieu. Asan tak ada pilihan yang lain. Setelah menerima undangan, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi diberi pelajaran oleh Ton Gia dengan serius. Dia bilang dia adalah taipan terkuat di kota orang Tionghoa. Tapi Asan hanya adalah 1 dalam 200. Orang Tionghoa yang malang baru saja tiba di San Francisco. Dia baru saja membelinya dengan harga sebotol alkohol yang palsu. Karena itu, harus mengetahui urutan. Aku harus memberitahu kamu sesuatu yang jelas, membiarkan kamu mengingatnya. Kamu hanya pion. Jika kamu tahu sesuatu, maka tundukkan kepala kamu untukku. Dalam Tamchang di kota orang Tionghoa. 2 pria kekar memukuli sampai mati 2 orang Tionghoa. Polisi berpatroli di Litu. Hanya dapat menghukum 2 penjahat. Kadang-kadang pembunuhan seperti itu akan terjadi. Hanya karena dalam beberapa tahun terakhir sejumlah besar orang Tionghoa telah membanjiri San Francisco. Kemudian diperas oleh kaum bangsawan, menjadi tenaga kerja yang murah. Ini telah menciptakan tekanan persaingan untuk pekerjaan. Belum pernah terjadi sebelumnya untuk orang Amerika lokal. Hal ini menyebabkan peningkatan anti-Cina dalam kota orang Tionghoa. Pertempuran kurang sumber daya sedang terjadi.
Di sisi ini, Ton Tieu dan Asan sedang bersenang-senang di Kastil Merah ketika mereka mengalami masalah besar. Orang-orang dari faksi Qilong mendengar seseorang menyebut nama Tietin. Berniat membunuh orang itu. Asan dengan pikiran yang kabur hanya bisa dengan paksa menerobos pengepungan. Satu set kungfu Cina ini membuat Ton Tieu dan pemilik cantik di sebelahnya sangat terkejut. Tanpa disadari, Asan memiliki seni bela diri yang begitu bagus. Seorang master kekuatan seperti itu datang ke kota orang Tionghoa. Itulah sesuatu yang membuat semua orang merasa senang dan aman. Tak disangka, Asan mengikuti Ton Tieu ke Kastil Merah hanya untuk mendengarkan keberadaan adik perempuan Tietin. Ini juga alasan mengapa dia menyeberangi lautan ke Amerika. Tetapi dia tidak sangka, adik perempuannya sudah menjadi pemilik faksi Qilong. Adik perempuannya sekarang menjadi orang terkenal di geng-geng. Trik kejam, hati jahat. Jika seseorang menyebut nama Tietin, juga harus mati. Pemiliknya telah lajang selama bertahun-tahun. Merasa sedikit tertarik pada Asan yang tampan. Ketika bicara, dia tahu. Masalah Asan adalah keberadaan adik perempuan Tietin. Dan pemilik yang berpengetahuan juga memberinya jawabannya. Kemudian, Asan pergi ke faksi Qilong. Tapi pergi bersamanya jelas berbahaya. Maka pemuda yang akrab ini, mungkin saat ini menginginkan hidupnya juga. Apa Tietin bagimu? Jadi apa dia bagimu? Apa yang kamu lakukan mencari dia? Setelah melihat dia, kamu akan tahu. Hari ini, Asan sudah bertemu dengan seorang master. Awalnya berpikir seni bela dirinya sudah luar biasa di Chinatown. Tapi dia masih meremehkan masyarakat kecil di sini. Dalam skenario ini, semua orang adalah penjahat. Orang dengan kaki basah seperti dia tampaknya tidak memikirkan nada rendah sama sekali. Cukup aja. Pergilah. Akhirnya, sepertinya dia menemukan adik perempuannya yang telah lama hilang. Tapi adik perempuannya segera mengganti namanya menjadi Mahlin. Tampaknya sejak awal tidak peduli dengan hubungan keluarga ini. Dalam kata-katanya penuh kebencian terhadap Asan dan nasib tragis di kampung halaman. Di sini, adik perempuannya adalah yang kedua bertanggung jawab atas faksi Qilong. Melihat bahwa Asan telah bergabung dengan faksi Tongia, dia tidak bisa tidak menyerah pada kakak laki-laki ini. Tinggal di kota orang Tionghoa saja. Itu berarti, mereka akan saling bertarung cepat atau lambat. Keluarlah. Tietin, keluarlah. Asan sangat sedih. Jadi pergi ke warung alkohol. Memikirkan tentang kota yang dingin dan bahaya ini. Seorang kenalan lama Acau yang memberikannya. Kemudahan, Asan adalah peringatan yang bersahabat. Anda menjual saya sekali. Tidak menghasilkan banyak juga. Selamat bergabung dengan faksi. Tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Pemilik cantik dapat melihat kepolosan dan kesederhanaan. Dari orang sembrono ini ke dunia barat. Karena adalah sebangsa. Dia juga menjelaskan padanya. Orang yang hanya tahu manfaat seperti Acau. Siapa yang mengira bahwa Gipsy tua adalah jaringan hubungan yang cerdas?
Tapi pemilik lembut di depan matanya, dia adalah pemilik. Di balik organisasi pembunuh tersembunyi terdalam. Ketika berbicara, keduanya sudah menemukan bagian murni, bersih dalam karakter lawan. Hal ini membuat keduanya menemukan tanah air lembut, pertama satu sama lain. Keesokan harinya, Ton Tieu membawa kelompok Asan mulai pekerjaan di jalan. Target utamanya adalah faksi Cilong yang melanggar kesepakatan. Sudah memperdagangkan narkoba lintas batas. Pagi dengan sinar matahari yang cerah. Kepala polisi Bali dan polisi Til itu bertanggung jawab di kota orang Tionghoa. Melihat pembunuhan di sebelah warung alkohol membuat kepalanya sakit. Sebagai penegak hukum di lantai bawah, keduanya memahami pertempuran tanpa kompromi di sini. Mereka tahu pemerintah menginjak-injak hak asasi manusia orang Asia. Sekaligus juga mengasuh birokrat dan kapitalis merusak masyarakat. Di San Francisco, di mana ada bahaya kekerasan, orang sebagai kertas putih, seperti Asan, bisa menjadi pion demi kepentingan setiap saat. Seperti tadi, Asan bertemu dengan istri wali kota dengan status bangsawan. Siapa sangka, dia karena sepasang sarung tangan, maka mengalami kecelakaan. Hampir mati di negeri asing.